teman-teman semuanya, seluruh warga negara Indonesia, baik di Hong Kong dan Makau. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan suatu apa. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di acara Ngopi Instan, Ngobrol Pintar, Interaktif, dan Spontan KJRI Hong Kong. Saya, Ayu Satwaning Tias, akan memandu teman-teman semua sepanjang acara Ngopi Instan pada malam hari ini. Teman-teman yang menyaksikan saat ini mudah-mudahan sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong, juga termasuk media sosial KJRI Hong Kong yang lain. Kita ada di Twitter, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Teman-teman pastikan sudah follow dan like media sosial KJRI Hong Kong untuk mendapatkan informasi terkini dan terupdate yang berguna untuk teman-teman semua warga negara Indonesia baik di Hong Kong dan Makau. Nah, seperti biasanya juga kita mengundang teman-teman semua untuk ngobrol dengan kita pada malam hari ini untuk menyampaikan komentar ataupun juga pertanyaan nanti melalui WA kita di 9400 1506. Sekali lagi teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan kepada kita nanti melalui WA di 9400 1506. Jangan lupa sertakan nama beserta pertanyaannya karena kita akan pilih 2 orang penanya yang akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Jadi jangan ketinggalan teman-teman. Sebagaimana episode ini juga episode sebelumnya kita sudah pilih 2 penanya yang mendapatkan hadiah tabungan sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Ya, selamat. Yang pertama kepada Saudari Suryani dan kedua Saudari Gita Angelina Purwanti yang mendapatkan hadiah tabungan sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Mudah-mudahan tabungannya bermanfaat untuk Saudari Suryani dan Saudari Gita Angelina Purwanti. Baik, teman-teman semuanya, kita malam hari ini sudah kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, Ibu Marsianti atau kerap disapa Ibu Esi. Beliau adalah konsul protokol dan konsuler KJRI Hong Kong. Selamat malam Bu Esi. Selamat malam Bu Ayu, selamat malam teman-teman semua. Baik, alhamdulillah. Oke, kita malam ini ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Sekalian juga mengupdate ke teman-teman semua terkait persyaratan perjalanan baik ke Hong Kong ataupun ke Indonesia. Karena kita kan saat ini alhamdulillah ya Bu ya. Jadi ketentuan perjalanan udah ada yang baru. Ya, kedua negara ini sudah semakin melonggar, tidak seketat sebelumnya. Nah, kita juga mau update nih ke teman-teman, khususnya mungkin teman-teman PMI yang berencana cuti pulang ke Indonesia misalkan. Nah, gimana tuh saat kembali ke Indonesia ataupun nanti saat kembali lagi bekerja di Hong Kong. Baik, mungkin tanpa berpanjang waktu, kami persilahkan kepada Ibu Esi untuk menyampaikan update-nya. Terima kasih Bu Ayu. Selamat malam semua teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kita akan share tentang ketentuan terbaru masuk ke Indonesia dulu ya. Karena sekarang kan nanti masuk Hong Kongnya nggak usah karantina lagi, jadi teman-teman mungkin udah langsung hitung-hitung, wah saya mau cuti nih saya, atau pas finish saya pulang. Nah, ini ada yang perlu teman-teman tahu nih untuk masuk ke Indonesia. Sekarang kita nggak perlu lagi tes PCR, jadi bisa langsung aja beli tiket, paspornya pastikan masih berlaku, dan kalau yang cuti bisa nanti kembali ke Hong Kongnya, paspornya masih berlaku 6 bulan. Jadi satu ya, tadi persyaratan pertama tidak perlu ada lagi syarat tes PCR. Kemudian yang penting kita harus mengunduh dulu aplikasi yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini Bu Ayu tuh sebetulnya sangat mudah mendownloadnya. Cuma teman-teman tuh suka bingung karena ada di dalam salah satu pilihan waktu mendaftar tuh ada suruh isi NIK. Terus teman-teman bingung NIK-nya, nomor induk kependudukan, ya. Dan teman-teman jadi bingung, aduh NIK saya berapa? Padahal
kalau kita masih belum tahu nomor induk kependudukan kita bisa isi dengan nomor paspor aja. Oke, jadi itu bukan dua-duanya ya, Bukan tapi salah dua-duanya. satu saja. Jadi Betul. teman-teman bisa memilih begitu. Iya, jadi setelah isi salah satunya tuh kita sudah terdaftar. Jadi nanti ketika check-in di Bandara Hong Kong, biasanya nanti mau kita naik Garuda atau naik Cathay Pacific atau maskapai yang lainnya, itu akan ditanya mana sudah mengunduh belum aplikasi Peduli Lindunginya. Nah, kalau udah teman-teman beberapa hari sebelumnya sudah ngisi kan enak, udah tinggal ditunjukkan aja Bu Ayu. Iya. Karena kadang-kadang di bandara itu kalau kita belum ngisi terus jadi harus ngisi dulu di situ terus panik, aduh gimana caranya, jadi yang tadinya mestinya gampang ngisinya karena panik jadi nggak ngerti terus aja salah-salah. Iya. Jadi lebih tenang di rumah dulu sebelumnya ngisi. Iya, jadi sebelum check-in, jadi teman-teman siapkan dulu kalau sudah download Peduli Lindungi dan mengisi data diri dalam Peduli Lindungi, jadi teman-teman lebih lancar nanti saat proses di bandara. Iya, waktu mendapatkan boarding pass. Kemudian juga jangan lupa vaksin teman-teman dibawa. Ada kan kertasnya kita punya ya, dapat kalau vaksin di Hong Kong ini itu dibawa. Terus juga kita simpan fotonya di dalam HP kita. Jadi kalau misalnya keselip atau gimana gitu tercecer atau malah lupa dibawa, kita masih punya di HP Bu Ayu. Jadi aman insya Allah. Terus udah kita bisa terbang berangkat. Setibanya di Indonesia nantinya dengan surat vaksin kita itu, satu kali lolos ini mendarat, kita nanti ngantri dulu tuh Bu Ayu untuk menunjukkan surat vaksin kita, ada pemeriksaannya. Agak ngantri tapi nggak lama sih, karena saya juga kebetulan baru kembali dari Indonesia. Nah, ini 3 minggu yang lalu sih. Langsung ya Bu ya. Nah iya, jadi di situ kita antri sebentar, kemudian diperiksa suhunya, nggak diperiksa satu-satu gitu Bu Ayu, tapi pas ada detektornya lah. Jadi sudah canggih, sudah canggih. Ya, jadi nanti kalau suhu kita lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka kita pindah ke jalur yang beda dengan teman-teman yang lain yang suhunya di bawah 37,5. Nah, di situ ada penanganan tersendiri. Iya, penanganan tersendiri Bu Ayu. Di situ kita tes PCR dulu. Nanti sambil menunggu hasilnya kita diminta untuk tinggal di hotel atau menunggu dulu hasilnya. Setelah itu, kalau misalnya hasilnya negatif PCR-nya, bisa melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kalau misalnya positif, maka ditampung dulu di tempat karantina yang disediakan pemerintah. Itu kalau gejala kita yang tanpa gejala gitu Bu Ayu. Tapi kalau misalnya kita memang benar demam, terus mulai pusing-pusing atau sudah sulit bernapas, nah itu dibawa ke rumah sakit untuk tindakan medis selanjutnya. Mungkin bisa di-share juga Bu ke teman-teman berapa lama menunggu hasil PCR-nya itu kira-kira? Nah itu kita tidak bisa tentukan, tapi selama menunggu itu memang boleh ada yang boleh di rumah. Kalau misalnya rumahnya jauh bisa menunggu di hotel dulu, jadi bebas menunggunya. Sampai ada hasilnya. Ya, baru setelah hasilnya terbukti negatif bisa melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing. Ke rumah masing-masing. Nah, tadi ada satu lagi yang terlewat. Kalau kita belum vaksin gimana? Walaupun sepertinya kita di Hong Kong ini kebanyakan sudah vaksin ya Bu Ayu ya. Hanya kalau misalnya ada yang belum vaksin, nanti di Indonesia divaksin dulu kalau suhunya di bawah 37,5. Gitu. Baik. Ya, sementara itu untuk ketentuan terbaru masuk ke Indonesia. Oh, ada tambahan satu lagi.
kita punya ketentuan baru tentang, bukan ketentuan sih, fasilitas baru tentang custom declaration. Jadi pengajuan bea cukai gitu, barang-barang yang kita bawa itu perlu kita isi juga untuk memudahkan kita. Karena nanti pas landing di bandara itu Bu Ayu ada petugas imigrasi, petugas bea cukai, bukan imigrasi ya, salah Bu Ayu. Petugas bea cukai yang akan siap dengan men-scan barcode yang sudah kita punya. Nah, caranya itu ada seperti itu, beacukai.go.id /CD online. Nah, dan itu sebelumnya ada, juga sudah sempat kita bahas khusus mengenai ini di Ngopi Instan juga di episode sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di Facebook KJRI Hong Kong, bisa di scroll saja atau pilih video, nanti dilihat video, pilih video yang episode mengenai bicara Electronic Custom Declaration. Ini kalau tidak salah itu sebetulnya prosedur yang sama dengan yang biasa teman-teman lakukan juga ketika ke Indonesia, tapi sebelumnya memang mengisi manual lewat kertas yang kecil itu yang biasa dibagi, ya betul, di pesawat. Nah sekarang prosesnya itu melalui digital, begitu teman-teman mengisikan bisa lebih dulu ya Bu ya, dari awal sebelum check-in. Gitu. Bisa 3 hari sebelumnya, bisa 3 hari sebelumnya justru. Jadi bisa lebih bersiap lagi teman-teman sebelum pulang, mengisikan dulu barang-barang yang kira-kira dibawa melalui alamat ini beacukai.go.id /CD online. Itu atau kalau mau ingin lebih jelasnya lagi, detailnya lagi, silahkan menyimak Ngopi Instan khusus mengenai episode ini. Iya, betul. Dan di dalam yang ECD ini juga ada pendaftaran email, Bu Ayu. Ya, betul. Jadi teman-teman yang pulang seterusnya itu bisa langsung juga mendaftar di situ. Jadi udah lebih gampang. Ketika sampai di bandara tinggal dikasih QR code-nya, diklik sama petugas, nanti dilihat apakah harus bayar atau bisa langsung bebas melanjutkan perjalanan. Jadi ini tadi ketika sudah menyelesaikan mengisi dalam situs ini akan mendapat QR code gitu, dan QR code ini yang ditunjukkan ke petugas bea dan cukai di bandara di tujuan kota yang ada di Indonesia gitu. Kemudian apalagi Bu, penerbangan dalam negeri wajib sudah vaksin ketiga. Sudah vaksin ketiga. Ini juga kalau mau melanjutkan penerbangan domestik ya. Iya, melanjutkan penerbangan. Jadi teman-teman kalau yang baru vaksin kedua di Hong Kong terus rencana mau pulang ke Indonesia, sebaiknya booster dulu. Jadi aman nanti di Indonesianya, mudah mau kemana-mana, mau naik apa aja kita sudah memenuhi syarat. Baik, itu terkait regulasi perjalanan ke Indonesia. Dan sudah jelas tadi, sangat secara lengkap sudah dijelaskan oleh Ibu Esi. Kembali lagi teman-teman, kalau masih ada pertanyaan silahkan bisa menyampaikan melalui WhatsApp kita ya, untuk kita bahas bersama-sama. Nah, berikutnya kita bahas mengenai kembali ke Hong Kong. Kembali setelah kita bertemu keluarga kita atau teman-teman yang sekarang memang akan berangkat bekerja ke Hong Kong. Ini ada syarat-syarat yang harus kita ikuti bersama, paling tidak pada saat-saat sekarang, karena ketentuan ini masih sangat baru berlakunya, baru mulai tanggal 26 September, Bu Ayu. Betul. Memang masih dinamis sekali ketentuan khususnya di Hong Kong ini, banyak berubah sekali. Nah, ini yang terbaru nih. Jadi mulai 26 September ketentuannya ini, nanti bulan depan kita mungkin akan berubah lagi atau mungkin juga tidak. Nah, tapi yang saat ini ketentuannya adalah kita nggak perlu karantina lagi, Bu Ayu. Kita 0 karantina. Ini update yang melegakan sekali. Kita masuk Hong Kong itu tidak perlu karantina, tapi tetap ada namanya 3 hari pengawasan medis.
3 hari pengawasan medis itu nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Tapi kita cerita dulu persiapan atau syarat sebelum berangkat ke Hong Kong. Masih ada di rumah di Indonesia, Bu Ayu. Ya. Masih di rumah di Indonesia. 1 hari sebelumnya atau 24 jam sebelumnya kita tes antigen dulu, Bu Ayu, di rumah. Baik. Sekarang itu di Indonesia sudah banyak sekali yang jual antigen kit itu di mana-mana. Antigen ya teman-teman. Iya, antigen bukan swab test, bukan swab test. Iya. Itu bisa beli atau bisa juga tetap datang ke rumah sakit, tapi harus 24 jam sebelum keberangkatan dilakukannya. Nah, kalau misalnya dilakukan sendiri, Bu Ayu, kita foto hasilnya kita foto sendiri gitu. Terus nanti kan ada rekornya bahwa memang itu dilakukan 24 jam sebelumnya. Rekor dalam foto ya? Iya, dalam HP kita. Perlukah juga menulis mungkin nama ataupun jam pengambilan sampelnya di tempatnya? Iya, itu lebih baik. Itu juga lebih baik. Itu juga akan membantu. Ya, supaya lebih jelas juga. Jadi fotonya dengan kita ya, Bu ya. Jadi kelihatan bukan mungkin bisa punya orang lain gitu kan takutnya. Jadi harus dengan kitanya jadi kelihatan. Terus penting sekali nih Bu Ayu. Sebelum berangkat kita isi deklarasi kesehatan. Ya. Itu linknya di https://2 kali www.chp.gov.hk/hdf lagi. Nah, itu ada pilihannya, ada isiannya, ada 2 tuh kolom yang harus diisi. Sayangnya masih dalam bahasa Inggris dan bahasa Kantonis, Bu Ayu. Jadi kita sarankan ngisinya memang tenang-tenang sehari sebelum berangkat. Iya. Jadi kalau nggak ngerti kita bisa Google Translate dulu apa ini nanyanya. Walaupun sebetulnya sangat mudah, isiannya itu nama kita, terus tempat tanggal lahir, terus nomor paspor kita, terus kalau kita udah punya Hong Kong ID, boleh juga nomor Hong Kong ID bukan nomor paspor. Jadi isinya tuh sangat sederhana sebetulnya. Informasi yang nggak usah nyari-nyari apa ya gitu, nggak usah. Setelah itu diisi semuanya dengan lengkap. Terus juga nanti ada ditanya apakah sudah melakukan tes antigen 24 jam sebelumnya gitu. Ditanya gitu. Cuman ada kotak kecil aja Bu Ayu. Itu suka kelewat. Tinggal dicentang. Tinggal dicentang. Di situ dicentang, terus nanti kita klik selesai gitu, finish gitu, terus udah nanti keluar ada QR code, warnanya hijau. Baik. Jadi bentuk QR code itu ya kayak yang gambar kalau kita di sini Live Home Safe kan warnanya biru ya. Nah, kalau itu nanti kita dapatnya warna hijau. Dan itu juga kita simpan untuk ditunjukkan saat check-in ya. Saat check-in kita harus tunjukkan. Jadi pas dapet tuh, kalau saya tuh gatek Bu Ayu. Saya gatek banget Bu Ayu. Jadi supaya aman, saya nggak bingung carinya di mana ya QR code-nya. Jadi saya foto aja, saya screenshot. Disimpan. Nah di bawah QR code-nya itu biasanya ada nomornya. Nanti perhatiin biasanya akan ditanya pas kita check-in. Tapi kalau itu sih gampang, check-in masih di Indonesia, nanti petugasnya yang di check-in akan lihat Bu Ayu nomornya berapa. Baik. Tapi paling penting kita harus lakukan itu. Walaupun kalau di rumah belum sempet, di bandara bisa sih, cuman jadi bingung lagi kayak tadi waktu Peduli Lindungi. Jadi lebih baik memang tenang-tenang di rumah. Jadi sehari sebelumnya, dalam masa 24 jam itu teman-teman sudah bisa mengisi terlebih dulu di awal ya, melalui website ini. Jadi saat di bandara tidak perlu buru-buru atau gerusa-gerusu gitu untuk menyampaikan data-data ini yang sangat penting sekali untuk pemerintah Hong Kong juga. Iya, betul. Terus kita setelah
Terus kita sudah lengkap tadi, udah punya formulir kesehatan, udah dapat punya QR QR code-nya code, itu. sudah Terus membawa petugas foto ini foto juga, foto hasil antigen, antigen. foto hasil antigen. Nanti baru petugas check-in bandaranya akan memberikan boarding pass kita seperti biasanya. Terus kita terbang, begitu mendarat di Hong Kong, nanti kita ada antrian yang kita diberi, ada semacam kartu kartu yang ada barcode-nya yang disuruh kalungkan di leher kita, dikalungkan jadi kayak kalung gitu. Terus kita dikasih juga alat tes, swab test, alat gitu untuk kita bawa ke petugas. Jadi kita hanya dikasih barcode tadi aja. Terus kita antri masuk ke bilik-bilik. Seperti biasa diatur bilik-biliknya. Nanti petugas kasih ada hasil antigen, kita disuruh masukin ke kantong. Kita bawa sendiri, ada taruh di luar box. Ada kotak-kotak di luar, ada panitianya sendiri tuh. Habis kita ngisi, habis kita lakukan pengambilan sampel lewat hidung dan mulut. Itu nanti dimasukin ke kantong plastik, terus kita suruh taruh sendiri di luar. Kemudian udah kita suruh diminta untuk melanjutkan perjalanan, keluar ngambil koper. Nah, setelah ngambil koper ada lagi petugas yang kita diminta menunjukkan kartu yang suruh dikalungkan tadi. Nah, itu akan barcode-nya di scan, nanti akan diberitahu oleh petugasnya apakah kita boleh pulang atau minggir dulu untuk pemrosesan lebih lanjut. Biasanya minggir itu karena kita ternyata positif, misalnya gitu. Baik, ini adalah tes PCR pertama di Hong Kong. Jadi ini dihitungnya sebagai hari ke-0 ya Bu. Hari kedatangan itu dihitung sebagai hari ke-0. Dan berikutnya selama beberapa hari ke depan harus juga menjalani tes PCR di hari-hari tertentu. Iya, betul Bu Ayu. Jadi kita dikasih lagi kertas yang sebetulnya sudah ada formnya secara online di deklarasi kesehatan tadi yang di http://chp.gov.hk tadi. Tapi sekarang dikasih lagi kertasnya, printannya supaya memastikan kita mengisi lagi di situ. Dan caranya juga sangat mudah, hanya mengisi nomor yang tadi kita dapatkan sebelumnya yang tadi saya sebutkan, dan juga mengisi nomor Hong Kong ID atau paspor kita. Di situ mulai akan terhitung di Live Home Safe kita. Warnanya jadi kuning atau di sini bilangnya amber. Amber. Jadi tadi ada yang sedikit terlewat Ibu Ayu, bahwa kita harus mendownload aplikasi Live Home Safe. Mungkin untuk teman-teman yang sudah di sini sudah familiar sekali ya. Ini untuk teman-teman yang mungkin baru akan datang ke Hong Kong, bisa dari Indonesia bisa download dulu Live Home Safe. Jadi nanti ketika di Hong Kong sudah siap gitu. Dan itu sudah akan otomatis muncul di Live Home Safe kita. Status kita akan warnanya kuning. Kalau sekarang kita saat ini yang di Hong Kong warnanya biru. Kita bisa masuk ke tempat-tempat hampir manapun yang ada di Hong Kong bebas. Juga di restoran. Kalau status kita biru bisa, tapi memang untuk yang status amber ini atau kuning tidak bisa memasuki ke tempat-tempat yang beresiko tinggi seperti restoran ataupun tempat-tempat yang ketika kita masuk bisa untuk membuka masker, itu memang tidak diperkenankan untuk masuk. Tapi untuk ke tempat-tempat umum seperti supermarket ataupun pasar gitu yang tidak terlalu menerapkan kewajiban untuk scan, itu tetap bisa. Ya, bisa dilakukan. Jadi tadi kan kita sudah lakukan
swab test yang pertama di bandara, swab test hari ke-0. Nah, kita wajib swab test lagi hari kedua, hari keempat, dan hari keenam. Iya. Dan ini juga informasi ini diterima juga secara tertulis ya Bu ya? Iya, dan ada bisa dipilih yang bahasa Indonesia. Oke. Ada Jadi sudah tersedia bahasa Iya, Indonesia. tinggal pilih. Ada QR code-nya juga. Kita klik bahasa Indonesia. Nah, di situ ada panduannya yang jelas tentang kapan kita harus melakukan tes PCR, bisa pergi ke community testing center, ada linknya yang kita bisa tahu yang dekat rumah majikan yang mana ya gitu. Nanti kita bisa pilih, atau ke tempat pengumpulan sampel keliling juga ada macam-macam itu. Nah, ini nggak boleh ditawar Bu Ayu, harus swab test hari kedua, keempat, keenam itu nggak ada tawar-menawar. Boleh nggak lebih cepat, boleh nggak lebih lambat, nggak boleh Bu Ayu. Iya, jangan sampai lupa. Dan ingatkan majikan ini saya udah hari kedua, besok hari kedua nih saya harus swab test loh majikan. Nah, saya ada sedikit tips, lebih enak kita booking dulu Bu Ayu tempat untuk swab testnya. Itu lebih enak booking, jadi kita nggak usah ngantri, ada jalur khusus, jalur istimewa buat yang udah booking. Dan juga kita jadi ada rekornya, ada catatannya bahwa kita udah booking. Dan terus juga kalau misalnya udah selesai nih kita pergi booking kan, terus datang dilakukan swab, terus nanti ada SMS lagi kitanya memberitahu terima kasih Anda sudah melaksanakan swab gitu. Jadi kita punya bukti ada. Jadi kita sarankan untuk booking dulu. Ya, di sini teman-teman yang pulang cuti nih Bu, yang di sini kan sudah terbiasa ya untuk melakukan tes, bisa jauh-jauh hari melakukan booking terlebih dulu. Mungkin dilihat jauh hari kan sudah punya tiket, jadi sudah ketahuan hari ke-0-nya berapa, hari kedua, 4 dan 6-nya berapa, bisa dihitung sendiri. Nah, teman-teman bisa melakukan booking dulu sesuai hari-hari tersebut untuk melakukan PCR test di tempat-tempat yang telah ditentukan. Tadi seperti di community test center, ataupun di tempat-tempat mobile test center misalkan, seperti itu, yang terdekat dengan kediaman masing-masing dari teman-teman. Kediaman majikannya Nih kita cobain contoh nih Bu Ayu. Baik. Misalnya kita sampai nih udah sekarang tanggal 7 Oktober. Kita sampai hari ini nih baru landing. Ini berarti artinya hari ke-0 ya Bu Ayu. Betul. Jadi hari keduanya tanggal berapa Bu Ayu? Berarti hari keduanya adalah tanggal 9. Iya. Jadi itu kita swab test tuh tanggal 9 Oktober. Hari Minggu. Iya, hari Minggu. Terus hari keempatnya kapan Bu Ayu? Hari keempatnya berarti hari Selasa, tanggal 11. Nah, itu hari yang kedua swab testnya kita. Baik. Kemudian yang hari keenamnya itu jadinya di tanggal 13 Oktober. Itu adalah hari swab test, kewajiban swab test kita yang terakhir. Iya, seperti itu hitungnya Ibu Ayu. Ya, baik. Ini teman-teman juga harusnya sudah bisa menghitung sendiri ya. Jadi seperti itu tadi contohnya. Hari kedatangan adalah hari ke-0, hitungnya. Kemudian wajib tes PCR lagi. Ini yang penting banget teman-teman, jangan sampai terlewat ya, karena ada dendanya, konsekuensinya, dan ini lumayan besar sekali teman-teman. Jadi kita terus-menerus mengingatkan jangan sampai teman-teman terlewat gitu. Apalagi tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Esi, ini informasi ini sudah diberikan ketika di bandara. Ini sudah informasi yang pasti diberikan oleh petugas dari bandara. Jadi teman-teman tidak ada alasan kalau teman-teman tidak tahu gitu. Karena sebetulnya ada informasinya. Bahkan jadi dikirim SMS-nya Bu Ayu, betul. ada SMS-nya juga dikasih. Jadi
Kalau tapi suka ada masalah juga Bu Ayu. Suka ada teman-teman yang bilang, majikan saya bilang nanti aja, akhirnya jadi besoknya. Nah, ini itu tidak jangan bisa sampai. ya, teman-teman, jangan sampai. Jangan sampai ya. Jadi kita ikuti Resikonya sesuai peraturan. dengan peraturan Ya. dan regulasi yang ada dalam informasi yang diberikan ke teman-teman itu. Jadi hari ke-2, 4, dan 6. Iya. Baik. Dan tapi dari sejak landing sampai hari ke-7 kita setiap hari harus tes antigen. Nah, selain Itu. dari tes PCR juga setiap hari tetap harus tes antigen mandiri. Mandiri. Gitu, ya. Di foto terus itu Bu Ayu. Harus kita foto buat ada rekodnya, karena nanti bisa saja petugas akan meminta kita untuk membuktikan bahwa kita melakukan itu dan hasilnya selalu negatif. Oke, baik. Dan juga tes suhu setiap hari. Oke. Jadi seperti itu Bu Ayu. Ya, jadi kalau kita rangkum sebetulnya proses untuk pengawasan kesehatan mandiri ini berlangsung sebetulnya selama 7 hari ya setelah kita datang ke Hong Kong ini. Jadi meskipun sudah tidak ada karantina, tetap aturan untuk pengawasan kesehatan mandiri ini masih ketat diterapkan, dan teman-teman perlu untuk memperhatikan betul-betul mengenai ketentuan ini. Baik. Termasuk pakai masker tetap, Yes, itu nggak boleh lepas sesuai ketentuan. Dan juga memperhatikan juga ketentuan berkumpul ya yang di ruang publik. Memang masih hanya 4 saja saat ini yang berlaku, tapi di tempat makan, restoran sudah bisa lebih banyak ya banyak, sekarang ada betul. 12 orang boleh satu meja. Baik, itu tadi satu terlewat. Ada lagi mungkin iya, ya, Bu? satu terlewat. Tadi dari bandara kita sudah bisa pakai transportasi umum aja. Iya, ini juga. Kalau sebelumnya kan diatur oleh pemerintah Hong Kong ya. Kalau sekarang sudah bisa secara mandiri. Oke. Baik, jadi teman-teman bisa memakai transportasi umum ataupun transportasi lain yang teman-teman bisa atur secara mandiri untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing. Baik. Kurang lebih sudah secara lengkap ya Bu kita bahas mengenai ketentuan semuanya yang masuk penting ke Hong Kong. Oke, nah ini sekali lagi kita undang teman-teman kalau mau ada menyampaikan pertanyaan kepada kami untuk bisa kita bahas bersama nih, kira-kira apa yang teman-teman masih belum jelas terkait ketentuan baik masuk ke Indonesia maupun masuk ke Hong Kong. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Oke, baik, sudah ada di layar. Dari Diah Wahyuni ingin mengajukan pertanyaan. Oke, ini sudah dikirim tadi. Saya baca dari FB KJRI bahwa jika masuk Hong Kong harus melakukan tes rapid antigen yang hasilnya 24 jam negatif. Ya, betul, tadi sudah kita bahas. Tapi ketika kita di Hong Kong ternyata hasil itu sudah expired, apakah kemungkinan akan ditolak untuk masuk Hong Kong? Itu yang pertama. Kemudian kedua, setibanya di Hong Kong harus tes PCR. Nah, kita diharuskan PCR di hari 2, 4, dan 6. Jika pas hari kita lupa, apakah ada sanksi atau bisa diganti hari berikutnya? Oke, kita bahas lagi ini. Lalu peraturan 0+3 itu berarti bisa dilakukan secara mandiri oleh agensi ataupun di rumah majikan langsung. Baik, kita bahas satu persatu mungkin ya Bu ya, dari pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Mbak Diah Wahyuni ya. Betul. Nah, untuk yang nomor 1 ini tidak akan ditanyakan lagi di Hong Kongnya karena sudah dicek oleh petugas check-in di bandara waktu kita mau berangkat di Indonesia. Itu Bu Ayu. Dan juga sudah ada di dalam formulir yang sudah kita isi, deklarasi kesehatan yang kita isi tadi secara online itu. Jadi kemungkinan yang seperti ini tidak terjadi mestinya.
Ya, asalkan sudah bisa check in, seharusnya tidak masalah begitu Iya, ya Bu ya. betul, Jadi, betul. tapi mungkin untuk berjaga-jaga juga pastikan teman-teman tadi fotonya itu ya Fotonya teman-teman ada. simpan. Ini maksudnya expired ini mungkin kalau ini kali ya Bu, kalau transit begitu mungkin ya, dan melewati waktu 24 jam untuk sampai ke Hong Kong dari Indonesia mungkin. Iya. Kalau seperti ini Tapi mungkin sebenarnya 24 jam itu sebelum kita benar-benar terbang sih. Oke. Jadi insya Allah sih mestinya tidak terjadi di nomor satu pertanyaan yang pertama ini. Ya, oke, Ya. baik. Jadi itu tadi menghitungnya seperti 24 jam itu ketentuannya dari terbang Yang pertama ya pertama dari kali, Indonesia. ya, Oke. betul. Baik. Kedua, apakah ada Boleh, sanksinya? ya, terus untuk boleh tes ditawar PCR? diganti berikutnya atau tidak. Nah, Oke. ini tidak bisa karena sudah ada ditentukan hari-harinya. Itu sebabnya teman-teman dari awal sampaikan ke majikan. Kan tadi teman-teman udah tahu tuh menghitungnya ya. Swab testnya hari kedua tanggal berapa, keempat dan keenam. Langsung baru datang sambil kenalan sama majikannya kalau yang baru mulai bekerja atau yang kembali lagi bekerja, disampaikan bahwa ini nanti majikan saya tanggal sekian harus tes, tidak bisa ditawar karena sanksinya dikenakan denda 10.000 Hong Kong dollar. Ya, lumayan Tuh, sekali lumayan teman-teman. sekali. Jadi hati-hati sekali. Kalau perlu ditandain di kalendernya ini langsung Iya. hari kedua, 4 dan 6. Ini memang tidak bisa ditawar gitu teman-teman, harus mengikuti ini. Kemudian yang ketiga, apakah peraturan 0+3? Oh, jadi selama 3 hari pengawasan kesehatan itu, mungkin waktu status kita masih ember itu ya Bu ya, apakah bisa di tempat agensi ataupun langsung di rumah majikan gitu? Kalau peraturan yang 0+3 ini harus di rumah majikan atau bisa di boarding agent, tidak bisa di kos-kosan atau di tempat teman. Ya, itu tidak boleh. Jadi harus di rumah majikan atau masih bisa di boarding agent. Ya, nanti tinggal sesuai kesepakatan saja begitu ya Bu dengan Iya. majikannya. Teman-teman bisa mengikuti. Tapi yang jelas tadi bukan di tempat lain, tempat teman ataupun di tempat kos yang lain gitu. Tidak boleh. Dan juga kalau boleh saya tambahkan Bu Ayu, kalau misalnya majikan tidak ingin di rumahnya dan bisa menginap dulu di hotel yang telah ditentukan. Sesuai ketentuan tuh masih ada daftar hotel-hotel ataupun penginapan untuk majikan membolehkan pekerjanya melaksanakan pemantauan medis dan karantina mandiri. Ya. Jadi saya ralat tadi untuk yang boarding agent itu tidak dibolehkan, harus mengikuti ketentuan dalam daftar hotel atau penginapan yang ditentukan pemerintah Hong Kong. Oke, baik. Baik, jadi bisa langsung ke rumah majikan atau ditentukan hotel majikan, ya, yang dibayari oleh majikan. Betul, dan juga biayanya ditanggung oleh majikan juga gitu, karena memang majikan yang meminta hal tersebut ya, jadi majikan yang menanggung biayanya. Baik, sudah kita jawab tadi pertanyaan dari Mbak Diah ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa kita lihat lagi. Yang tadi ini. Mudah-mudahan cukup paham ya jawaban dari kami tadi Mbak Dia. Ya, sudah cukup jelas seharusnya. Ya. Oke. Baik. Kalau dibanding dengan ketentuan sebelumnya, memang sekarang sudah jauh lebih mudah ya sepertinya Bu. Jadi lebih longgar.
Dan teman-teman juga ini memang juga untuk mengakomodasi juga untuk Hong Kong sekarang bisa lebih menerima pendatang, bukan hanya kalau yang sebelumnya memang cukup ketat sekali, dan sekarang WNA pun juga sudah bisa masuk ke Hong Kong dengan ketentuan yang sama. Jadi semuanya sama, baik untuk presiden maupun warga negara asing untuk masuk ke Hong Kong. Baik, ini dia pertanyaan berikutnya dari Yuska Dwi Pitaloka. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. Apa saja yang harus disiapkan untuk kepulangan ke Indonesia? Tadi sudah kita bahas, dan apa yang harus disiapkan jika kembali ke Hong Kong. Dan apakah benar karantina di Hong Kong telah ditiadakan? Dan apakah tidak masalah jika saya tidak mendaftarkan IMEI saat cuti? Gitu. Ini 1-3 kurang lebih sudah kita bahas lengkap ya. Mbak Yuska nanti bisa melihat lagi episode ini dari awal. Mungkin poin kita di yang poin keempat ya Bu ya. Apakah tidak masalah jika tidak mendaftarkan IMEI saat cuti? Ini juga pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman terkait IMEI ini. Bagaimana Bu? Untuk IMEI, asal kita cutinya tidak lebih dari 90 hari, tidak masalah, tidak didaftarkan HP-nya. Itu masih bisa dipakai Bu Ayu. Tapi kalau saya boleh sarankan, tidak ada salahnya kita daftarkan IMEI kita karena sangat mudah. Nanti bisa dilihat lagi panduannya di Ngopi Instan kita beberapa waktu yang lalu. Kita juga sudah sangat bahas mudah juga terkait IMEI ini. Iya. Nah, ada satu tips dari saya nih Bu Ayu untuk mengisi IMEI-nya karena seperti tadi saya bilang, saya ini gatek. Nah, saya sama-sama untuk pengisian tadi e-custom declaration itu ECD tadi ada di bagian pengisian IMEI itu sangat mudah, tinggal isi sedikit sekali yang harus diisi. Nah, ada nomor IMEI HP yang tadinya saya tidak paham bahwa di HP itu sudah ada nomor IMEI-nya. Cara ngeceknya itu ternyata sangat mudah. Kita tinggal ketik tanda bintang pagar 06 pagar. Terus kita send, langsung keluar tuh nomor IMEI HP kita. Nah, itu nanti kita catat, dimasukkan di dalam kolom yang harus diisi di dalam ECD tadi. Sudah, terus selesai kita akan dapatkan barcode-nya itu Ibu Ayu. Nanti di bandara tinggal kita tunjukkan ke petugas. Nanti bisa berproses lebih lanjut, petugas akan membantu di bandara. Oke, baik. Memang tadi saya ulang lagi, memang kalau cuti dan jika tinggal di Indonesia kurang dari 90 hari, memang tidak masalah jika tidak mendaftar IMEI, tapi memang tidak ada salahnya. Toh nanti teman-teman setelah bekerja, setelah selesai juga akan kembali ke Indonesia. Jadi memang lebih awal mendaftarkan IMEI-nya. Ini untuk perangkat seluler yang dibeli di luar negeri ya. Kalau teman-teman beli handphonenya di Hong Kong, kemudian kembali ke Indonesia, itu bisa dilakukan sekalian tadi saat mendaftarkan e-custom declaration-nya sudah ada tempatnya juga untuk daftar IMEI. Dan cara melihat IMEI masing-masing di handphonenya cukup mengetik bintang pagar 06 pagar. Mungkin bisa dicoba sekarang tuh, langsung akan keluar IMEI-nya, bisa langsung dicatat nomornya. Terus nanti pergi ke situs tadi, kalau tidak salah beacukai.go.id/CD online. Yes, itu bisa langsung didaftarkan di situ. Begitu, itu tadi terkait IMEI. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Baik, dari Ibu Suprihatin mau bertanya, setelah sampai di Hong Kong sehabis karantina 3 hari di rumah, apakah kita perlu swipe pemerintah dan peraturan hari keberapa? Oke, kita ulangi lagi ya Bu ya. Ini kita koreksi juga, jadi sudah tidak ada karantina. Nggak ada. Jadi Bu Suprihatin saat sampai di Hong Kong ini tidak wajib karantina, tapi memang ada ketentuan wajib swab
Ini Swab maksudnya tes swab PCR. test, ya swab test. Ya, di hari ke-0 tadi ketika datang di bandara, dan selanjutnya hari kedua, hari keempat, dan hari keenam. Ya, harus swab test wajib, tidak boleh ditawar, Mbak Suprihatin. Ya. Jadi tempat tesnya pun bisa dilakukan di tempat pusat tes komunitas yang terdekat yang ada di rumah majikan Bu Suprihatin, dan gratis. Gratis, betul sekali. Jadi tidak ada alasan lagi teman-teman harus mengingat-ingat, dan ini memang tidak bisa ditawar ya untuk mengikuti ketentuan ini. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Dari Ibu Anil Kusnaini, apakah ada teman, izin bertanya, ada teman yang baru masuk ke Hong Kong sudah vaksin 3 kali di Indonesia. Saat akan mengaktifkan aplikasi Live Home Safe, tidak bisa berwarna biru barcode-nya. Mohon penjelasannya. Oke. Bagaimana Bu kalau menemui yang seperti ini? Barcode-nya masih warna kuning gitu maksudnya atau bagaimana? Karena sebelumnya memang tapi saya harus mengkonfirmasi apakah masih berlaku untuk vaksin-vaksin yang dilakukan yang di luar Hong Kong itu. Sebelumnya kita perlu mendaftar ke kantor pos. Betul. Iya, nanti di situ langsung terklik di Live Home Safe-nya, langsung bisa seperti kita vaksin di Hong Kong. Tapi ini juga perlu diklarifikasi dulu ya, maksudnya ini belum bagaimana biru, itu maksudnya? Apakah saat maksudnya saat datang itu kuning, itu memang selama 3 hari baru sampai, itu mau siapapun juga akan biru. Akan kuning. Akan kuning, ya. Jadi mau kuning. Sudah vaksin pun akan tetap kuning. Betul. Tapi kalau setelah 3 hari itu masih tidak biru juga, nah ini yang perlu dicek. Iya. Jadi ini ada juga yang istilahnya professional vaksin pass, Bu. Jadi kalau vaksin dari luar negeri, memang saat kedatangan di bandara akan mendapatkan QR code juga. QR code khusus ya. QR code khusus. Dan itu yang di-scan untuk masuk ke Live Home Safe. Nah, itu apabila sudah mendapatkan QR code itu seharusnya vaksin luar negerinya sudah bisa digunakan sudah diakui maksudnya di Hong Kong, dan teman-teman sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi jika memang sudah diberikan QR code, sudah di-scan masuk Live Home Safe, dan tetap setelah 3 hari juga tidak berwarna biru, teman-teman bisa datang ke kantor pos terdekat untuk mendaftarkan kembali atau juga menanyakan kepada petugas di kantor pos mengenai sertifikat vaksin dari luar negerinya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Mbak Anil Kusnaini ini. Baik, apakah kita pertanyaan selanjutnya? Oke, dari Ibu Yati di Hong Kong mengenai persyaratan perjalanan Hong Kong dan Indonesia. Ingin bertanya, apabila kita sebagai PMI sedang melaksanakan cuti ke Indonesia dan kembali lagi ke Hong Kong, selama di Indonesia kita sudah mematuhi persyaratan untuk kembali ke Hong Kong, termasuk tes rapid antigen sendiri dan hasilnya negatif. Tapi setiba di Hong Kong ternyata kita positif. Apa yang pertama kali harus kita lakukan? Baik. Ya, baik Mbak Yati. Ini positifnya kapan? Kalau misalnya positifnya ketika di tes swab yang pertama, swab test di bandara, itu nanti akan diatur oleh pemerintah Hong Kong untuk bagaimana penanganan kondisi kita ketika positif. Biasanya akan dibawa ke tempat karantina pemerintah Hong Kong. Kalau misalnya positifnya ketika swab test yang hari kedua sama, kita akan dihubungi oleh pihak CHP-nya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya.
Tapi ada juga misalnya kita positifnya ketika kita tes antigen mandiri. Tadi kita sudah diskusikan bahwa selain perlu swab yang hari kedua, keempat, keenam, setiap hari kita harus tes antigen juga kan. Nah itu kalau misalnya tes antigennya positif, kita perlu laporkan ke link yang ada nanti di CHP. Ada linknya, kita akan share lagi di inboxnya, nanti bisa tidak Bu Ayu disampaikan, bisa ada panduannya. Jadi teman-teman di kertas yang diberikan oleh petugas di bandara itu dibaca, mohon dibaca teman-teman, karena ada bahasa Indonesianya juga yang bisa kita pilih. Di situ ada petunjuknya harus kemana ketika teman-teman positif hasil antigennya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, saya jawab Ibu Ayu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yati di Hanghao atas pertanyaannya. Oke, baik. Itu tadi kurang lebih kita sudah membahas dan mengupas secara cukup dalam nih terkait ketentuan baik masuk ke Hong Kong ataupun kembali ke Indonesia. Bagaimana? Mungkin teman-teman jika masih ada pertanyaan lagi ataupun tadi mungkin terkendala suatu juga bisa menghubungi hotline kita ya Bu ya. Kalau teman-teman menemui permasalahan ataupun kendala, kita bisa menghubungi hotline kita. Hotline kita ada di Facebook KJRI Hong Kong juga, di pengumuman-pengumuman yang kita sampaikan ada nomor hotline kita, teman-teman bisa melihat di situ, dan silahkan kita siap untuk memberikan bantuan dan juga fasilitasi untuk teman-teman apabila ada kendala. Baik, ini salah satu yang bisa dicatat, nomornya 68942799, bisa dihubungi melalui WhatsApp, baik chat ataupun dikontak secara langsung, 68942799. Silakan. Sekali lagi, kalau teman-teman masih kurang jelas melalui Ngopi Instan ini, masih ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan melalui hotline. Atau boleh juga datang langsung ke KJRI. Betul, ya. Sekalian mungkin kalau mau nanya-nanya yang lain juga ya, supaya lebih jelas, lebih lengkap, bisa datang ke KJRI di bagian pengaduan di lantai dasar. Kita terbuka, teman-teman. Kita buka dari hari Senin sampai Jumat dan juga hari Minggu. Jadi teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa langsung datang juga ke KJRI Hong Kong. Baik, kurang lebih sudah. Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi sebetulnya. Pertanyaan terakhir. Ini lumayan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih sekali. Jadi kita bisa bahas lengkap nih. Oke. Kita sharing baru. Baik, kita lebih ke informasi juga ya supaya lebih jelas teman-teman. Iya, kita ulang lagi nih. Ya, sepertinya sudah jelas juga ke teman-teman. Nah, ini kita tambahkan lagi informasinya. Apakah selama masa pengawasan medis dan pemantauan mandiri majikan boleh mengatur tempat tinggal PMI di hotel? Jawabannya boleh. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Esi. Nah, ini itu daftar hotelnya yang bisa diklik. Bolehnya di mana aja, ada di situ. Jadi nggak bisa sembarangan hotel juga, Bu Ayu. Kita pilih yang di situ. Nah, maksudnya pengawasan medis itu yang 3 hari tadi, Bu Ayu. Ya. Pemantauan mandiri yang 4 hari. Gitu. Jadi kan total tadi 7 hari ya. Jadi 3 hari masa ember itu teman-teman. Tapi juga jangan lupa ada tambahan 4 hari ketika teman-teman masih harus tes PCR hari keempat dan keenam, dan juga tes rutin RAT antigen sampai ke hari terakhir, hari ke-7. Itu majikan memang bisa untuk mengaturkan tempat tinggal teman-teman di hotel. Dan hotelnya tapi harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong, sesuai link yang ada di daftar itu. Ya, ini juga mungkin rujukan untuk majikan juga untuk mencari hotel ya. Baik, selanjutnya ini untuk link tes PCR.
Ini untuk Swab bookingnya, test namanya Bu Ayu biasanya. ya Nama istilahnya gaulnya. mungkin teman-teman lebih mengenalnya swab Swab test. test. Ini bisa dilakukan di pusat tes komunitas. Silakan booking dulu di link ini. Di situ sudah ada daftar tempatnya dan juga tanggal dan waktu yang bisa Iya, dipilih. mau pilih jam berapa juga bisa itu Bu Ayu. Silakan disesuaikan saja dengan teman-teman ketersediaan waktunya. Kemudian ada juga informasi mengenai ya, dan ini adalah link apabila teman-teman positif Iya. dengan hasil baik dari PCR ataupun RAT. Ini bisa melaporkan ke link ini, chp.gov.hk/CDPI untuk tes Kalau swab testnya testnya positif, dan kalau antigennya yang positif ke _RATP. Nanti akan ada petunjuk apa yang teman-teman harus lakukan apabila mendapati hasilnya positif. Oke, baik. Sudah lengkap sekali kita bicara dari A to Z mengenai update persyaratan perjalanan keluar dan masuk Hong Kong dan Indonesia, khususnya kalau negara lain kita belum bahas dulu, jadi khusus Hong Kong dan Indonesia dulu ya. Mudah-mudahan jelas menjawab dan clear semuanya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini teman-teman punya terkait ini. Terima kasih sekali teman-teman sudah menyimak ngopi instan kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih banyak Ibu Esi Bu Ayu, atas waktunya sudah share ke teman-teman semua informasi yang lengkap terkait update persyaratan perjalanan ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dilancarkan apabila ingin berencana cuti ke Indonesia ataupun finish, dan juga nanti saat kembali ke Hong Kong. Demikianlah ngopi instan pada malam hari ini teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan juga pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Nanti kita akan pilih 2 penanya dari yang telah menyampaikan tadi untuk mendapatkan hadiah sebesar tabungan 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Esi dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di Ngopi Instan episode berikutnya. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Bye.